Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. أيضا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-bab rabi'u al-kinayatu, bab keempat tentang kinayah. Untuk matanya sudah pernah kita bahas ya. Sekarang kita fokus ke syarahnya. Qauluhu al-babur rabi'u al-kinayatu. Taqaddama ta'riful kinayati lughatan. Takrif atau definisi kinayah secara logoh telah dijelaskan sebelumnya. Qauluhu ad-dhabitul awwalu. Al-kinayatu hiya lafdun urida bihi ghairu maknahu alladhi wudi'a lahu. Ma'a jawazi iradatil maknal asli. Ini definisi kinayah, yaitu lafaz yang urida bihi, yang dikehendaki dengannya lafaz itu, ghairu maknahul ladzi wudi'a lahu, yaitu selain makna yang dicetak untuknya, selain makna aslinya. Ma'a jawazi iradatil maknal asli, disertai kebolehan menghendaki makna aslinya. Hiya kalimatun arada bihal mutakallimu maknan ghairal maknal asliyi laha. Wa yajuzu iradatul maknal asliyi min hadhil kalimati. Nah, misalkan kayak Fatimah merah pipinya. Maksud dari merah pipinya ini adalah kinayah dari sifat malu. Meskipun andaikan menghendaki makna aslinya pipinya merah, itu juga benar. Karena memang pada faktanya pipinya itu merah. Jagalah sesuatu yang berada di antara dua paha. Ikhfat ma bainal fakhidaini. Maksudnya mengharapkan makna farji di situ. Yang dimaksud itu adalah makna kemaluan. Kan tetapi yang dikatakan adalah ma bainal fakhidaini. Di makna kinayahnya, sesuatu yang dimaksud oleh kinayahnya adalah kemaluan, bukan makna aslinya. Kalau makna aslinya kan sesuatu yang berada di antara dua kemaluan itu kan dua paha ya, fakhidha ini. Itu kan luas. Tapi andaikan yang dikehendaki itu makna aslinya, itu juga benar karena memang posisinya di situ. Itu maksud dari definisi kinayah tadi ya. Maknanya itu yang dikehendaki bukan makna aslinya, meskipun kalau menghendaki makna aslinya itu juga bisa atau boleh. Misalun awal, Zaidun tawilun nijadi. Ada yang baca najadi. Zaid itu panjang sarung pedangnya. Yang dimaksud di sini bukan Zaid itu panjang sarung pedangnya. Tapi kalaupun kita melihat sarung pedangnya Zaid, itu memang panjang gitu. Zaidun tawilun nijadi itu maksudnya adalah atau di hadza kinayatun antulil qamati. Ini tuh kinayah dari panjangnya atau tingginya postur Zaid. Tingginya postur dari Zaid. Jadi Zaidun tawilun nijat itu maknanya Zaid itu tinggi posturnya. Atau tinggi derajatnya juga bisa di sini. Tapi komah itu harusnya ya postur teman-teman ya. Orang Jawa bilang tetep.
Faqauluhu anijadi aroda bihil mutakallimu anna zaidan tawilul qamati walam yurid ma'nahul asliyah alladhi wudi'alahu wa huwa hamailus saif. Kalau tawilun najat itu kan tempat menyarungkan atau memasukkan pedang itu kan, sarung pedang itu maksudnya. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Meskipun kalau yang dikehendaki itu juga benar, soalnya kalau orang itu posturnya tinggi, otomatis sarung pedangnya juga panjang atau tinggi gitu kan. Wa yalzamu min tuli hama ilisayf tulul qamati. Dari tulul qamah atau karena tulu hama ilisayf, panjangnya sarung pedang, maka ditetapkan tulul qamah, tingginya postur. Lidha ata bihadal wasfi. Misalun sanin amrun rafi'ul imadi. Amr itu tinggi tiangnya. Makna aslinya kan gitu ya. Tapi yang dikehendaki bukan itu. Amr itu tinggi derajatnya. Atau tinggi status sosialnya di masyarakat atau di kaumnya itu. Penjelasannya, hadza kinayatun an siyadatihi fi qaumihi. Ini adalah kinayah dari siyadahnya, kepemimpinannya Amr di dalam kaumnya. Faqauluhu rafi'ul imad arada bihil mutakallimu anna Amran sayyidu qaumihi. Amr ini tuan atau pemimpin kaumnya. Walam yurid ma'nahul asliyalladhi wudi'a lahu wa huwa uluwu umudil khaymati. Jadi yang dikehendaki bukan makna tinggi tiangnya kemah atau rumahnya, perkemahannya, tapi adalah tingginya derajat beliau karena menjadi pemimpin. Tapi andaikan yang dikehendaki itu adalah tingginya rumah atau kemahnya beliau, itu juga mungkin saja gitu. Karena sebagai penanda status sosial yang tinggi di kaum tersebut. Wal yalzamu min rif'atin wa rif'ati ya apa? Wa yalzamu min rif'ati wa uluwi umudil khaymati asiyadatu atau yulzamu itu juga bisa. Asiyadatu warif'atu fil qaum. Jadi berdasarkan kebudayaan Arab ini berarti ya, tingginya kemah, rumah dari seseorang itu menunjukkan tingginya derajat orang tersebut. Qauluhu ad-dhabitu tsani aqsamha salasah. Sekarang kita ke macam-macamnya kinayah ya. Ada 3 kinayah itu. Ai aqsamul kinayati bi'tibaril makni anhu. Dengan mengiktibar perkara yang dikinayai. Itu ada 3 pembagian. Qauluhu al-awwal kinayatun an sifah. Kinayatun an sifah. Jadi ada sifat tertentu yang kemudian dikinayahkan dengan lafaz lain. Gitu. Maksudnya kinayah an sifat itu apa? Di sini didefinisikan hiya maka nafihal makniyu anhu sifatan. Perkara yang dikinayahkan itu adalah sifat. Wa tu'rafu kinayatus sifati bi dzikril mausufi malfudhan au malhudhan min siyaqil kalami. Jadi dapat diketahui kinayah sifat itu
dengan menyebutkan mausufnya yang disifati itu. Tapi mausuf di sini tidak berarti man'ut ya. Baik malfudun diucapkan, au malfudun atau malfud. Malfud itu tidak diucapkan dalam arti implisit. Kalau malfudun itu eksplisit. Min siyaqil kalami, dari konteks kalimat. Contoh pertama, kinayatun an sifatin atau kinayatus sifah. Muhammadun katsirur romadi. Muhammad itu banyak abunya. Banyak abu itu kan sifat ya. Banyak abu itu sifat yang bentar, anak stop dulu ya. Agak ngeblank misalnya. Masih nggak bisa ya. Tumben nggak bisa tonton ya. Saya bisa. Emang nggak bisa nih di garis-garis atau ditandai ya. Tayyib. La baksa. Tapi semoga masih jelas pakai kursor. Biasanya kan kita pakai ini. Ini nggak aktif soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. At-tawdihu hadza kinayatun anil karmi atau anil karomi. Anil karomi. Ini kinayah dari sifat dermawan. Faqauluhu katsirur romadi arada bihil mutakallimu anna Muhammadan karimun. Muhammad itu orang yang dermawan, mulia maksudnya. Walam yurid maknahul asliya alladhi wudi'a lahu wa huwa kasratur romad. Tapi memang ya banyak abunya memang orang yang dermawan itu karena banyak memasak. Banyak memasak, banyak memberi. Banyak memberi artinya karom lahu karomun, sifat kedermawanan. Wa yalzamu wa yulzamu min kasratir romadi kasratu ish'alin nar. Banyak menyalakan api. Wa yalzamu min kasrati ish'alin nari kasratu tabkhi. Banyak menyalakan api berarti ditetapkan banyak memasaknya. Wa yulzamu min kasrati tabkhi, ditetapkan dari banyaknya memasak kasratun doifan, banyaknya tamu, banyak memasak, banyaknya orang yang diberi makan. Ini bacanya insya Allah doifan tontonnya. Doifan atau difan itu. Fa'lan. Ya, yang jelas itu maknanya tamu ya. Jarang sih ini difan ini. Difan. Seringnya itu doif duyuf ya. Nanti teman-teman cari sendiri ya di komus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Li ajli anna kasratat tabkhi takunu li kasratid difan. Doifan. Atau doyafan mungkin ini. Kalau doyafan itu masdar. Dofa ya difu doyafan. Bisa nggak ya? Dofa. Dofa ya difu. Nasra indahu doyafan. Kalau kayak jaroyan itu harusnya bacanya doyafan. Cuman untuk fiil-fiil yang masdarnya berwazan fa'alan itu fiil-fiil yang menunjukkan makna
terbolak-balik. Seperti berlari, kan menunjukkan ada terbolak-balik gitu kan. Nah, bergerak-gerak terus gitu. Makna ittirab. Jaraya jadi jarayan. Termasuk mendidih. Mendidih itu maksudnya golayan. Mengalir, salah ya silu mengalir itu kan air itu bergelombang itu kan. Enggak statis. Sayalan. Ini ada kemungkinan bacanya juga doyafan. Banyaknya menyuguh. Banyaknya menyuguh doyafan. Li'ajli anna kasrata tauhid takunu li kasratit doyafan. Atau tadi ya doyafan. Misal sanin. Jadi ini kinayatun an sifatin. Mengkinayahkan sifat karom, sifat dermawan atau mulia dengan kasratur rahmat. Di makna yang tersembunyi itu adalah makna sifat gitu maksudnya. Kinayah an sifat itu. Yang kedua, Khadijah na'umud duha. Ini harusnya kurang wawu ya. Na'um itu kan tukang tidur. Khadijah itu na'umud duha, tukang tidur pada waktu pagi, duha. Itu makna aslinya, makna hakikatnya. Tapi yang dikehendaki di sini bukan itu. Khadijah itu ya tidak melakukan apa-apa, istirahat pada waktu duha itu. Rofahiyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia udah punya kemewahan, kesejahteraan, dia nggak ngapa-ngapain pada waktu duha. Sehingga dikinayahkan dengan na'umud duha. Orang yang tidur pada waktu duha. Hada kinayatun anir rafahiyati wa kasrati tana'um. Jadi kinayah dari sifat kesejahteraan, kemakmuran, kenikmatan. Faqauluhu na'umud duha arada bihil mutakallimu anna Khadijah harusnya ya muna'amatun wa muraffahatun walam yurid ma'nahul asliyya alladhi wudi'a lahu wa huwa an-naum waqtat duha. Jadi bukan tidur waktu duha yang dikehendaki. Wa yulzamu minan naumi waqtan duha. Terus apa sih namanya hubungan antara tidak tidak bekerja atau tidur pada waktu duha dengan makna kesejahteraan kemakmuran itu gimana? Lawazimnya. Di sini dijelasin wa yulzamu minan naumi waqtan duha ngadamul khidmati fil baiti wa nahwi. Dia tidak khidmah di rumah dan lain sebagainya. Ya, karena udah makmur. Dia bisa minta tolong orang lain, membayar karyawan. Wal yulzamu min adamil khidmati anak at-tana'um warrafahiyatu. Di ajli anna nauma waqta duha yakunu li'adami wujudi ashghalin yuqamu biha. Karena nggak ada kesibukan yang dikerjakan olehnya. Misalun salisun Yahya la yadau asahu manatiqi. Ini kalau makna aslinya Yahya itu tidak meletakkan tongkatnya dari bahu atau tengkuknya. Ditaruh aja itu tongkatnya di bahunya terus menunjukkan dia itu apa? Ini kinayah dari orang yang banyak banyak safar ya, banyak rihlah, kasratil asfar. Atau di hada kinayatun an kasratil asfar. Faqauluhu la yadau asahu an atiqihi arada bihil mutakallimu anna Yahya kasirul asfar. Banyak safarnya, bepergiannya. Walam yurid maknahul asli alladhi wudi'alahu wa huwa wad'ul asa alal atiqi. Fayulzamu min wad'il asa alal atiqi kasratul asfari. Lianna al-araba qadiman. Orang Arab dulu. Kanu yarbituna
zadahum wa ma yahtajuna fi safarihim fi nihayati ason. Jadi ditaruh di ujung tongkat gitu. Wa yahmilunaha ala awatiqihim. Dibawa di atas bahu atau tengkuk-tengkuknya itu mereka itu. Mithalun rabi'un Muhammadun yusharu ilaihi bil banan. Muhammad itu ditunjuk dengan jari. Makna aslinya, makna hakikatnya kayak gitu. Banan. Ujung jari ya, ujung jari banan. Orang Arab bilang begini tuh kinayah dari apa? Yusharu ilaihi bil banan itu. Ada kinayatun anis syuhrah. Sifat apa? Populer, terkenal. Selain syuhrah, wa uluwil manzilah wal makanah. Karena ditunjuk-tunjuk itu kan menunjukkan mana? Yaitu dikenal oleh banyak orang. Kedudukannya tinggi. Muluwil manzilah wal makanah. Faqawluhu yusharu ilahi bil banan. Arada bihil mutakallimu anna Muhammadan aliyul qadri wal manzilati. Ngalil aja ya. Ah, iya. Ngala ya'lu alin harusnya. Ini alil qadri bisa. Aliyul qadri juga bisa. Walam yurid ma'nahul asri alladhi wudi'alahu wal isyarah bil banan. Wa yulzamu minal isyarati bil banani asyuhratu wa uluwul manzilati wal makanati. Li'anna nasa yatatalla'una di ashabil manazilil aliyati wal rafiati. Ya karena orang itu akan melihat orang yang punya kedudukan tinggi. Dilihat, ditunjuk. Orang yang tidak punya kedudukan dibiarkan saja. Tidak dinotis bahasanya orang sekarang. Ya kayak misalkan zaman sekarang Bu Nurbaiti followernya 1 juta di Instagram misalkan. Itu kan menunjukkan syuhrah terkenal itu kan. Kinayah dari syuhrah. Misalun khamisun fulanun rabibu abil haul. Fulan itu adalah anak tirinya Abil Haul. Anak tirinya Abil Haul. Si anak tiri itu gimana? Ya, tidak diutamakan. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Dianak tirikan itu. Dianak tirikan oleh seseorang. Nah, kalau orang Arab mengatakan robib itu maksudnya adalah ada kinayatun an kitmanis sir. Menyembunyikan rahasia. Fulan ini menyembunyikan rahasia Rabibu Abil Haul. Faqauluhu Rabibu Abil Haul arada bil mutakallimu anna fulanan yaktumus sirra. Walam yurid ma'nahu al-asliya alladhi wudi'a lahu wa huwa annahu rubbiya fi hijri Abil Hauli. Ya, 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 ya. Rubbiya fi hijri Abil Haul. Rubbiya itu dididik ya. Rabba ya Rabbi. Diurus atau dididik fi hijri. Hijr. Hujrah. Hijr ini bisa bermakna ruangan atau pangkuan. Pangkuannya Abil Haul. Wa yulzamu min kaunihi Robiba. Kabarnya kaun. Abil Hauli kitmanus sirri. Di anna Abil Hauli la yatakallam. Ya, Abil Hauli itu tidak bisa berbicara. Gitu.
Berarti Robib ini, bentar, bentar. Jadi Abil Haul itu makhluk yang apa ya? Mitologi gitu lah. Badannya itu singa, kepalanya itu manusia. Abil Haul ya. Itu loh yang teman-teman apa namanya kenal dengan apa namanya patung Seping ya. Apa sih di Mesir itu? Kok Seping sih? Namanya apa? Ada yang tahu nggak? Patung Sphinx ya, betul. Patung Seping ya? Ya namanya. Ya itu. Abul Haul itu maksudnya itu. Qauluhu yang kedua sekarang ya. Kinayatun anin kinayatun an mausufin. Jadi yang dikinayahkan, yang dikinayai maksud saya, itu adalah sesuatu yang disifati. Sesuatu yang disifati di sini itu bisa orang, bisa benda, bisa yang berakal, bisa tidak. Dan maksudnya bukan man'ut gitu. Terus lafat yang dijadikan lafat kinayah itu nanti ya menunjukkan orang atau menunjukkan benda tadi. Iya maka nafi hal makniyu anhu mausufan. Jadi lafat yang dikinayah ini adalah mausuf. Misalkan kabirat sinu zaidin wajahun nadhiru. Umurnya Zaid itu sudah banyak, sudah tua. Wajahu an-nadhir. Dan sesuatu yang memperingatkannya itu telah datang. Nah, an-nadhir ini kan sesuatu yang memerintah apa, memperingatkan itu kan merujuk pada sosok sesuatu yang disifati. Nah, sesuatu yang disifati ini dari an-nadhir ini adalah asyaib atau uban wajahun nadhir. Hadza kinayatun 'anil syaib wa qurbil ajal. Dari uban itu kan benda mausuf ya. Faqauluhu waja'ahun nadhir adu arada bihil mutakalim anna zaidan sya'aba sya'ruhu wa qaruba ajaluhu wa lam yurid ma'nahul asli alladhi wudi'alahu wa huwa maji'un nadhir. Wa yulzamu min maji'in nadhiri qurbul ajal wa syaibanus sya'ri. Yang pertama. Misalun sanin abna'un nili as'adun nasi bil jawwil mu'tadili. Abna'un nil maksudnya orang-orang Mesir. Anak-anak Nil itu maksudnya orang-orang Mesir. Ini kinayah dari orang-orang Mesir. Abna'un Nil. Hada kinayatun. Maknanya adalah Abna'un Nil itu anak-anak Nil, mana asli ya. Itu orang yang paling bahagia bil jawil mu'tadili dengan suhu yang normal. Saya belum pernah ke Mesir, tapi kalau lihat video-video tentang Mesir itu kayaknya suhunya hampir sama kayak Indo ya, is normal-normal gitu. At-tawdih hada kinayatun anil Misriyin, kinayah dari orang-orang Mesir. Faqauluhu abna'un nili arada bihil mutakallimul
misriyina. Mutakallim itu menghendaki orang Mesir. Walam yurid man ya'ishuna fi. Tidak menghendaki orang yang hidup di Nil itu. Bahkan kalau makna aslinya masa abnaun Nil, anak-anak Nil, Nil punya anak kan. Nah, itu juga muskilah kalau makna hakikatnya. Pasti ini maknanya bukan hakikat. Maknanya kinayah di sini. Wa yulzamu min qawlihi abnaunil kulluman yashrabu minhu wa yataghadda alaihi. Orang yang makan dan minum biwasilati nil. Kemudian yang ketiga, misalun salis la tastaghni misru mamba'in nili. Mesir itu membutuhkan. La tastaghni itu maknanya membutuhkan. Ngan mamba'in nili dari sumbernya Nil. Nah, mamba'in Nil inilah kinayah, teman-teman. Sumbernya Nil ini adalah negara Sudan. Dari Sudan. Nah, kayak gini ya, kita harus banyak membaca tarikh dan sakofah Arabiyah. Supaya nyambung gitu dengan kinayah-kinayahnya, dengan majasnya. Atau dihu hadha kinayatun an arti Sudani. Faqawluhu manba'un nil arada bihil mutakallimu arda Sudani walam yurid al manba' zatahu. Datnya manba', datnya sumber. Bukan itu yang dikehendaki. Wa yulzamu min qawlihi manba'un nil al ardul lati yanba'u minha an-nilu wa hiya ardu Sudani. Oke. Kalau latas stagni itu makna aslinya teman-teman ya. Ya stagni itu kan merasa cukup. Stagni dari kata istagna, ya stagni, istafala, istafin. Merasa cukup. Nah terus dikasih nafi. Tidak merasa cukup. Berarti apa? Ayaftakir. Taftakiru misr an mamba ini. Membutuhkan jadi. Contoh yang keempat. Misalun rabi. Ja'ar rajulur riyadi. Laki-laki yang berolahraga itu datang. Riyadi itu maksudnya banyak melakukan riyadoh. Maksudnya apa? Ini kinayah dari laki-laki yang kuat ya. Kalau sekarang laki-laki yang banyak nge-gym gitu loh maksudnya. Laki-laki yang banyak nge-gym itu datang. Maksudnya laki-laki yang kuat berotot. Ada kinayatun anir rajulil qawiyyi faqawluhu riyadi arada bil mutakallimu anna rajula qawiyyun walam yurid ar-riyadah dataha. Jadi enggak menghendaki makna aslinya. Wa yulzamu min qawli riyadiyun al-quwwatu. Misalun khamisun ja'a qabidu yadi. Nah, ini agak mirip dengan bahasa Indonesia. Ja'a telah datang qabidu yadihi orang yang menggenggam tangannya. Nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ada soalnya. Orang itu, kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Jawanya, oh, orang itu terlalu gegem, gitu. Gegem tangannya, menggenggam tangan. Ya hampir sama kan, qabidu yadi. Maksudnya apa? Nggak mau memberi gitu. Bakhil. Orang yang memberi itu betul, pelit. Orang yang memberi itu kan membuka ya. Itu. Itu kan kinayah. Artinya bahwa kalau dikehendaki makna makna asli ya, memang terjadi seperti itu kan. Tangannya nutup. Atau dihada kinayatun anil bakhil. Faqalu qabidu yadihi arada bihil mutakalimu. Maji al-bakhili. Datangnya orang yang bakhil walam yurid qabdul yadihi.
Ya kalau langsung dikatakan ja'al bakhilu itu kan kurang sopan ya. Di satu sisi kurang sopan ya. Di sisi lain ya sebenarnya kalau pakai al-bakhil itu untuk mendidik juga bisa. Tapi sebagai adab, nah itu. Tujuan kinayah itu salah satunya supaya lebih beradab. Banyak di apa namanya hadis tentang kinayah itu karena Nabi Muhammad atau sahabatnya itu menjaga lisannya dari menyebutkan perkara yang kurang pantas, menyebutkan perkara yang saru kalau bahasa Jawanya itu, yang kurang pantas diucapkan. Ya seperti mohon maaf menyebutkan kemaluan itu. Ada yang hafal hadis tentang itu enggak? Saya tidak melihatnya, dia tidak, dia juga tidak melihat, dia juga tidak melihat saya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu juga kinayah. Dia untuk menghaluskan, menjaga lisan untuk lebih beradab, mengatakan hubungan suami istri dengan alamsu menyentuh juga termasuk kinayah. Banyak teman-teman contohnya. Di Nadam-Nadam Jawarul Maknun itu ya banyak. Oke, nanti antum bisa lihat Nadam Jawarul Maknun karya Al-Imam Al-Akhdari. Saya banyak sekali contoh-contoh kinayah yang disebutkan langsung dalam nadam ya. Oke. Qabidu yadihi arada bihil mutakalim waji al-bakhil wa lam yurid qabidu yadihi. Wa yulzamu min qawlihi qabidu yadihi ada mul infaqi. Tidak, tidak memberi infak. Tidak memberi infak. Wa yulzamu min adamil infaq al-bukhlu. Yang ketiga, kinayah an-nisbah. Kinayah dari penisbatan. Pengaitan. Mengaitkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Dan maksudnya adalah nisbat. Jadi kinayah nisbat itu apa ya? Implisit banget teman-teman. Implisit banget. Nanti Anda melihat contoh-contohnya. Kalau definisinya di sini, maka nafiha al-makniyu anhu nisbatan hukmiyatan bainal musnadi wal musnadi ilaih. Jadi sesuatu yang dikenaya itu adalah penisbatan hukmiyatan yang bersifat hukum antara musnad dan musnad ilaih, antara predikat dan subjek. Istilah lainnya al-mahkumi bihi wal mahkumi alaihi. Mahkum bih ini musnad, mahkum alaih ini musnad ilaih. Ini istilah dalam ilmu mantik ya. Mahkum bih, mahkum alaih. Contoh pertama kinayah nisbah. Qauluhu ta'ala innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sungguh Allah itu menahan, memegang, menahan langit-langit dan bumi antazula. Jatuh, menahan dari jatuh gitu maksudnya. At-tawdih hadza kinayatun an nisbati imdadillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala as-sama'a bil baqa bil wujud kal kahrobai li baqa'in nur fil misbahil kahrobai idzan qata'a ibdadu in adaban nuru minhu walillahil masalul a'la. Ya,
Ini adalah kinayah dari nisbat. Nisbat apa? Menisbatkan imdadullah, pemberian anugerah Allah, sama abil bakok, kepada langit dengan bakok, ketetapan. Tidak runtuh, tidak jatuh langitnya. Wujudi dalam wujudnya. Jadi maknanya yumsikus sama itu adalah memberikan anugerah bil bakok. Kal kahroba li bakoin nur. Jadi bukan apa ya, letter luck Allah itu memegang, bukan, tapi Allah itu memberikan imdad, berikan madad pada langit dengan ketetapan. Seperti apa? Seperti kahroba listrik li bakoin nuri fil misbahil kahrobai, terhadap tetapnya cahaya pada lampu. Oh. Idan koto'a imdadu, kalau imdadnya, pasokannya listrik itu terputus, ina ada manuru minhu, hilang cahayanya itu. Walillahi masalah. Dan bagi Allah itu perumpamaan yang lebih tinggi. Ya, contoh yang kedua, misalun sanin, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini makna hakikatnya ya bisa dikehendaki seperti itu. Tapi yang dimaksudkan bukan makna hakikat, melainkan makna kinayah. Bahwa Muslim itu adalah orang yang selamat, siapa muslim-muslim yang lain, dari ucapan dan perbuatannya. Gitu kan. Lisan dan niat itu ucapan dan perbuatan. Kalau lisanihi wa yadihi ini bisa dikatakan ini tuh majas mursal ya. Yang disebutkan adalah alatnya, yang dikehendaki adalah sesuatu yang keluar dari alat itu. Lisan mengeluarkan kata-kata, yat mengeluarkan perbuatan. Kinayahnya di mana? Atau di hada kinayatun an-nisbatin. Ya semuanya dari awal tadi. Iya, nafyu sifatil Islam, menafikan sifat Islam, anil mu'zi, dari orang yang menyakiti. Wahuwa ghairu madkurin fil kalam. Ini nggak disebutin di dalam kalamnya. Itu kinayah. Ini sangat eksplisit, man. Tapi bisa kita ketahui dari siakul kalamnya ya. Faqad khasara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islam fi man la yu'dil muslimin. Di awal Nabi itu membatasi, mendefinisikan Islam itu pada orang yang tidak menyakiti sesama muslim. Sesama muslim. Nggak boleh. Wala yanhasiru fihi illa bintifaihi anil mu'min. Nah, jadi Islam itu tidak terbatas kecuali dengan menghilangkannya dari mukti. Faqad utliqal malzumu, ini malzumnya, perkara yang ditetapi. Wa huwa hasrul Islam, itu yang diucapkan. Wa huwa hasrul Islam fiman la yu'di. Wa aradal lazim, tapi sebenarnya adalah sesuatu yang menetap, yang kehendaki itu, yaitu intifa'ul Islam anil mu'min. Ketiadaan Islam dari orang yang menyakiti. Misalun salisun al-majidu baina saubaika. Ini menisbatkan kemuliaan pada baju kamu. Masa kemuliaan dinisbatkan pada antara dua baju kamu? Ya maksudnya kemuliaan itu ada di diri kamu. Gitu. Kinayahnya kayak gitu. Hada kinayatun an nisbatil masjidi ilal mamduh. Fa nasaba al-mutakallimu al-majda
ila ma lahu ittisalun bil maftuh wa huwa thawb. Wa yulzamu min kaunil majdi baina thawbayil mamduhi ayakuna dha majdi. Ya, ditetapkan dari adanya kemuliaan di antara dua bajunya mamduh, orang yang dipuji itu, bahwasanya mamduh itu adalah orang yang mempunyai majdi, kemuliaan, keagungan. Contoh yang keempat, fi saubaihi asatun. Di dalam kedua bajunya itu ada singa. Mungkin nggak? Ya mungkin aja sih. Bayi singa ya. Ya enggak ya singa besar. Ini agak masalah sebenarnya. Dari segi kalau dikehendaki makna aslinya mungkin enggak. Ya mungkin, tapi kayak enggak mungkin sih. Apalagi di zaman sekarang. Atau dihu hada kinayatun anisbatis syaja'ati. Ini tuh menisbatkan syaja'ah teman-teman. Asal tadi. Menisbatkan syaja'ah ilal mamduh. Wa nasabal mutakalim wa syaja'ata ila malahu ittisalun bil mamduh. Wa asal. Wa yulzamu min kaunil asadi baina saw bayil mamduhi ayakuna syuja'. Contoh terakhir, al-karamu baina burdaika. Di antara dua burdah kamu. Hada kinayatun an nisbatil karomi. Nisbatnya kedermawanan ilal mamduh. Panasabal mutakalimul karoma ila malahut tisalun bil mamduhi wa wasawu. Wa yulzamu min kaunil karomi baina burdayil. Itu saat tasniyah ya. Burdayil mamduhi ayakuna karim. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan nggak teman? Silakan. Kita tinggal dua pertemuan lagi. Dua pertemuan bahas batik insyaallah. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada ya kita tutup. Allah betul. Insya Allah nggak ada ya. Biasanya insya Allah ada. Yang ini Gus, yang nisbat Gus, Ya. itu kan yang contoh-contoh awal itu kan kayaknya asing banget kalau di pendengaran kita, kalau belum pernah mendengarnya gitu. Itu terus cara apa ya bahasa, kalau bahasa Jawa ini niteni lah Gus. Ya, ya. Cara menandai ini tadi. Kalau itu kinayah nanisbah ya. Iya. Dan ada lagi. Cuma itu Gus, kepikirannya cuma itu cuma. Ini nanisbah ini saya bilang tadi. Yaitu sangat implisit. Jadi ya kadang-kadang mungkin menurut kita di situ nggak ada kinayah. Tapi menurut orang lain ada. Kayak antum bilang itu. Kayak nggak pernah dengar ya itu ada kinayahnya. Ini teman-teman bisa lihat di kitab ini ya, Al-Balaghah Al-Arabiyah. Al-Balaghah Al-Arabiyah itu kitab balaghah yang terbilang modern, 2 jilid. Dan contohnya banyak sekali. Ada yang dari Al-Quran. Penulisannya itu mudah banget. Maksudnya penulisannya, bukan tulisannya. Apa sih, eh, penulisannya itu mudah dipahami. Maksudnya dengan runtutannya. Contoh-contohnya di situ. Contoh-contohnya banyak sekali yang mungkin belum pernah didengar. Untuk contoh-contoh kinayah anis sebagai cara menandainya gimana? Berarti kayak ayat-ayat mutasyabihat gitu ya Gus ya. Uh, Tidak semuanya, tapi mungkin iya ada kemungkinan seperti itu. Kalau bagi
Kalau bagi ahli sunnah ya, yang mengikuti Asy'ariyah, Maturidiyah itu kan ya menerapkan kinayah ya, untuk memaknai hal-hal yang kurang tepat karena mumasalatul hawadis gitu kan, kayak memegang gitu kan. Nah, makanya kemudian dikinayahkan, bukan makna aslinya. Mungkin itu salah satunya cara niteni atau menandai bahwa itu kinayah. Tapi ya tidak seperti itu juga. Buktinya di al-muslimu man salim al-musliman min lisanihi wa yadihi ini kan bukan sesuatu yang samar gitu, bukan sesuatu yang mutasyabih. Tapi ternyata di situ ada kinayah anisbah. Kalau lihat ayat Al-Qur'annya tadi memang di situ ada unsur ayat mutasyabihatnya. Kalau lihat hadisnya ini enggak. Kalau digeneralisasikan ke dalam suatu kaidah, kinayah anisbah itu menisbatkan sesuatu pada sesuatu yang lain, tapi nggak pantas gitu penisbatannya, itu nggak cocok. Kayak tadi misalkan di contoh yang pertama, yang terakhir dan yang sebelumnya, ketika 5, 4, dan 3, itu kan kita menisbatkan kemuliaan ya. Masa iya kemuliaan itu terletak di antara dua baju? Tidak, di antara dua bajunya itu ada harimau atau macan. Itu kan menisbatkan sesuatu yang kayak nggak pas gitu. Nah, itu ciri umumnya sih kalau kita generalisasikan. Kalau kita lihat apa ayatnya tadi juga begitu kan. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Nggak pas menisbatkan yumsikus samawati wal ard itu kepada Allah. Ya meskipun ya ada di antara saudara-saudara muslim kita tuh yang Ayo wadah pulpen mana? maknai atau menafsirkan yumsiku itu ya secara lugawi. Yumsiku memegang ya memegang. Literalis. Atau memegang tapi megangnya bukan seperti manusia. Kalau yang kedua, nah ini yang agak bahasanya gimana ya? Dibilang kinayah itu kayak bukan kinayah. Ya kan? Al-muslimu man salim al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat dengan dari lisan dan perbuatannya, orang lain itu selamat berarti disebut dengan orang yang Islam. Pemahaman terbaliknya berarti kalau selamat orang lain itu dari perkataan dan perbuatan, maka orang itu disebut muslim. Nah, sebenarnya sebatas itu aja kita udah bisa menyimpulkan maknanya gitu. Ya kan? Nggak usah ada di sini penafsiran bahwa itu kinayah. Itu sudah kita udah bisa memahami. Agak susah bagi saya untuk yang kedua. Bagi saya ya, kalau buat teman-teman nggak tahu. Kalau yang lainnya itu tadi, menurut saya untuk mengetahuinya itu yaitu tadi penisbatan yang nggak pas kita menisbatkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga maknanya perlu dikinayahkan. Baik, itu teman-teman kita lanjutkan sedikit ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti mungkin selesai sih, mungkin ya, mungkin ini mungkin ya. Makanya kita cicil sedikit awal pembahasan dari ilmu badi. Ilmu badi itu kan terdiri dari dua bab, al-muhasinatul ma'nawiyah sama al-muhasinatul lafziyah. Qauluhu al-kitabu salisu ay min kutubi ulumil balaghati. Qauluhu ilmul badi'i wa fihi babani. Ay jima'u abwabi ilmil badi'i babani. Wa faidatu ilmil badi'i, faedahnya belajar badi' itu apa? Tazinul alfadhi awil ma'ani bi alwanin
badi'iyatin minal jumali al-lafdhiyati awil ma'nawi al-lafdhiyi, bukan jumal ini berarti ya, al-jamal minal jamalil lafdhi, keindahan lafaz, awil maknawi atau makna. Kama saya insyaallah. Ini kalau jumal itu nggak ada alifnya ya, dan sifatnya harusnya al-lafdhiyah. Ini minal jamal, keindahan. Ini menghiasi lafaz atau makna dengan macam-macam batik. Qauluhu al-babul awal al-muhassinatul ma'nawiyah hiya ma yashtamilu alaihil kalamu min zinatin jamaliyatin ma'nawiyatin. Qad yakunu biha ahyanan tahsinun wa tazinun fil lafzi aidan, walakin taba'an la asalata. Ini maksudnya gini teman. Muhassinat makna, perkara yang memperindah secara makna, itu adalah perkara yang merupakan hiasan-hiasan keindahan secara makna. Namun terkadang dengan adanya makna yang indah itu, lafadznya jadi indah. Tapi kadang ya, di sini dikatakan qad yakunu bi ahyanan tahsinun wa tazinun fil lafzi. Jadi mengikuti makna yang indah itu akan menimbulkan lafadz yang indah. Tapi walakin taba'an la asolata. Ini itu cuma ikut ya sifatnya, bukan aslinya. Kalau aslinya kan hanya makna yang diperindah, bukan lafadznya. Fayakunu tahsinu biha raji'an ilal makna asolatan. Menurut asalnya kembali ke makna. Wa huwa in tabi'ahu tahsinul lafdi ghairu maksudi. Jadi kalau lafadznya itu kemudian mengalami tahsin, itu adalah bukan hal yang dimaksud. Bukan hal yang dimaksud. Qauluhu al-babusani al-muhassinatul lafdiyah hiya mashtamilu alaihi al-kalamu min zinatin jamaliyatin lafdiyatin. Qad yakunu biha tahsinun wa tazinun bil makna aidan, walakin taba'an la asolatan. La asolatan aja tadi ya, la asolatan. Yang atas tadi juga la asolatan ditanwin. Karena ataf kata bang. Jadi memuat hiasan-hiasan lafaz yang kadang dengan hiasan lafaz itu maknanya juga terhias, jadi indah. Namun makna yang jadi indah ini bukan aslinya. Aslinya ya lafaznya itu yang diperindah. Jadi kebalikannya yang tadi. Fayakunu tahsinu biha raji'an ila lafzi as-sholatan wa huwa wa intaba tabi'ahu tahsinul makna walakinahu aidan ghairu maksud. Faidatun au al-faidatun ula sumiyat muhassinatin. Kenapa disebut muhassinat? Li'annaha laisat min muqawwamatil balaghah. Sebenarnya bukan komponennya balaghah. Walal fasahah juga bukan fasahah. Wal husnul ladzi tahaddatsahu, kebagusan yang ia bicarakan. Oh, bukan tahaddatsahu ya, tuhaditsu. Keindahan yang diciptakan oleh muhassinat di dalam kalam itu adalah sesuatu yang aradun, yang baru datang, yang baru. La dzatiyun, bukan bersifat dzati, bukan zatnya, tapi bukan sejak awal gitu maksudnya. La dzatiyun, tapi sesuatu yang arad, sesuatu yang baru, sifatnya. Kemudian yang kedua, faidatun saniyah, qad ajma'al ulama'u ala anna hadhil muhassinati la siyamal lafziyata minha la taqa'u
mawqi'aha minal husni illa idza talabahal makna bihaitsu la yajidu syairu awin nasiru manduhatan anha. Lidzalika la yajmulul istirsalu fiha wal wala'u biha li'anna al ma'aniya la tatinu lil alfadi fi kulli mawdi'in wa la tanqadula fi kulli hinin. Baik. Paham ya? Apa maknanya? Jadi muhassinat apalagi yang lafdiyah itu diijma oleh ulama itu tidak akan bagus kecuali kalau dituntut oleh maknanya. Illa idza talabal bihaitsu la yajidu syair awin nasir manduh tamam. Di mana penyair atau penulis nasir itu harusnya penulis prosa itu tidak menemukan kecacatan. Lidzalik la yajmul istirsal fiha wal wala biha. Tidak elok kalau membebaskan. Artinya mendatangkan muhassinat lafdiyah, apalagi ya muhassinat lafdiyah secara bebas tanpa melihat maknanya itu tidak elok, tidak indah. Li'annal ma'aniya la tadinu lil alfat fi kulli mawdi. Ini rumusnya. Makna itu tidak tergantung lafadznya. Tapi sebaliknya, lafadz yang mengikuti maknanya. Itu bukan makna yang mengikuti lafadz. Lafadznya yang mengikuti maknanya. Walatan qadulaha fi kulli syai. Al-babul awal al-muhassinatul ma'nawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya ini 2 pertemuan lagi insyaallah cukup. Alhamdulillah. Saya juga tidak menyangka ini bisa mau cukup ya. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Semoga bisa cukup, bisa hatam. Amin. Semoga berkah bermanfaat teman-teman. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur semuanya.